atau tidak sistem drainasenya ya tidak bekerja optimal, tapi juga disebabkan oleh land subsidence ini. Fenomena land subsidence di Jakarta dapat dilihat bahwa daerah genangan menjadi luas dari waktu ke waktu. Jadi daerah genangannya luas. Nah, Surabaya juga mengalami land subsidence juga nih Surabaya ini ya. Oke. Pas gitu, kita kupas ya. Ini perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Ya, ini rob di Kanal Muara itu, kemudian rob di Muara Baru. Ini banyak sekali di Jakarta ini ya. Dan seterusnya ini. Nah, ini. Jadi tanda-tandanya rob itu. Semarang juga begitu sama Semarang. Utara semua kan dia. Nah, itu perhatikan itu. Jembatan udah mulai muka air tanahnya udah mulai tinggi muka air udah mendekati decknya itu. Ya. Itu dia tuh. Cukup banyak ya. Itu dia tuh ya, muka airnya ya. Jadi turun semuanya itu. Jembatan tuh turun. Ya. Kemudian ini di Pluit ini tahun 2007 deh. Jadi sudah melampaui apa namanya itu penahan gelombangnya ini ya atau pantainya itu. Ya. Nah, 2007 itu di sini dia tadi itu. Ya. Nah, sea level 2013 sudah di sini. Berapa meter tuh? Ya. Luar biasa itu ya. Nah, ini dia nih. Lebih tinggi dari manusia ya toh. Sekarang dari sini sudah di atas bantang juga batas juga ini. Ini hujan lebat dan sebagainya ekstrim ini wah tumpah lagi dia. Itu dia tuh. Ya. Tinggal 5 sampai 10 cm deckingnya ya. Oh, decking apa istilahnya? W itu apa tuh orang-orang air itu apa tuh? Walking ya. Ya. Jagaan. Ya jagaan ya. Freeport, sorry ya benar Freeport. Ya. Nah itu udah mulai itu. Jakarta Land Subsidence through the years ya. Selama bertahun-tahun itu 97 itu masih segitu aja. 2007 udah masuk dia. 2017 masuk lagi. Yang ini lebih parah yang warna gelap ini. 3-4 meter sampai 4-5 meter itu. 25 diramalkan seperti ini 25. Nah 2050 tenggelam Jakarta. Ya. Jadi Jakarta the fastest sinking itu fast. Jadi tenggelam yang sangat cepat ya, kota yang tenggelam sangat cepat in the world. Ya. Itu BBC Indonesia itu. Ya. Jadi kalau definisinya USGS itu land subsidence is gradual settling, penurunan yang gradasi, tidak ya pelan-pelan dia 5 cm per tahun, 10 cm per tahun itu. Gitu. Tapi juga dia bisa sudden, itu biasanya kalau gempa nanti ya. Sudden sinking, tiba-tiba tenggelam dia. Ya. Nah, rupanya itu masalah di hampir semua kota-kota besar itu. Sebenarnya it's a problem everywhere itu. This phenomena occur in many big cities itu, kota besar. Seperti di Amerika ya, di Meksiko, di Tokyo, Bangkok, semuanya Jakarta itu. Ya, itu dia tuh. Ya. Kemudian kalau kita lihat penurunannya itu dari 48 sampai 9 meter, lu bayangin aja tuh. Luasnya sekian itu sampai 13.200 km persegi. Ini di Amerika tuh di San Joaquin itu ya. Joaquin.
Nah ini dia ini, gila enggak? Ya, nih segini turunnya tuh. Tuh. Jadi ini kira-kira di 1977, ya toh. Tadi ya di San ya, Joaquin ya, Valley ya. Ini Valley dia. 1955 sudah melampaui manusia ini mana? 1925 terus ini 1997 sudah di sini. Jadi luar biasa ya penurunannya. Kemudian beberapa kota besar ini ya. Ini SRR-nya itu di Bangkok, ya, Ho Chi Minh, Jakarta, Manila, Tokyo yang ini ya. West Netherlands sih, sorry ini ya. Nah, yang Jakarta mana Jakarta? Paling gede. Ya, Jakarta itu. Kemudian risetnya Abidin, ya toh. Nah, itu hampir di Jawa Utara semua. Nah, ini dia satu-satu ya. Semarang nanti, ya ini di daerah Semarang ini ya. Jadi di titik A itu dia 13 cm per tahun ya. Kemudian di B 7,8, di C ini 9,3. Jadi Semarang ini ngeri Semarang. Makanya di sini nanti ada area apa untuk bendung itu tol Sayung Demak ya, salah ya. Nah, itu untuk mengatasi rob juga ini. Nah, ini tenggelam nih. Ya. Dampaknya besar tuh, pelabuhannya Semarang tuh terus turun. Ya. Nah, ini kalau kita bicara geologi ya, ini geologi ya. Kalau ini dipotong AA ya, ini seperti ini geologinya dia. Ya, dia ada halusin ini. Ya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, ini potongan-potongan beberapa proyek di sana, itu. Tanah lunaknya cukup dalam, itu. Bisa sampai 20 meter. Ya. Nah, ini di daerah Semarang. Ini dulu tempatnya apa namanya itu? Apa sih namanya itu? Kantor ya, pemerintahan itu. Kemudian dalam 10 tahun ini sudah 1 meter ini. Ya. Jadi dari sini turun ke bawah ini. Ya, turun ke bawah itu sudah 1 meteran itu dalam 1 tahun. Kemudian lari lagi ke Pekalongan 10,5 cm sama 7,7 gitu. Kemudian lari lagi ke Pamanukan. Ya. Kemudian rate-nya Jakarta, Jakarta 20-an nih. Ada yang 21, 21,6, ada yang 10, 16,4. Ya, tadi lihat areanya tadi ya. Ini tadi ABC nih. Ini C ya. Jadi C itu masih 10,6. Ambles ya. Jadi hampir Jakarta ini daerah sini, sorry, hampir sangat luas. Tadi aku udah bilang sangat luas ya. Terus apa lagi ini? Nah, ini petanya. Ya. Ini land subsidence ya. Itu sudah 26 cm per tahun, 18 cm, 17 cm. Jadi Abidin ini perisetnya tentang land subsidence ya. Apa penyebabnya itu ya? Itu harus diketahui tadi. Ya, pertama human activity, kegiatan manusia itu ya.
Jadi konsolidasi lunak diakibatkan pertambahan beban karena kebangunan dan reklamasi. Nah, ini adanya konsolidasi ini. Satu, ada primary, ada secondary. Kemudian ada penggunaan air, namanya ekstraksi air tanah secara berlebihan. Air bawah tanah itu diambilin terus gitu. Sekarang baik alam, ya, pemadatan tanah alami. Itu karena ada under consolidated, ya, ini dia madat sendiri dia. Ya. Dan penurunan dikarenakan aktivitas tektonik ya tadi ini gempa. Nah, ini bisa amblesnya cukup drastis ini ya, tidak perlahan-lahan. Kemudian ini geologi Jakarta dan seterusnya lah ya. Nah, ini menarik, ini human activity tadi ini. Nah, tadi ada yang bangun, ada bangunan, turun dia. Ya. Dan ini luas, dalam skala yang luas ya, dia turun. Ini pertama turun gitu. Ya. Kemudian ada lagi, ini akibatnya pemakaian air. Semua kegiatan-kegiatan ini ya toh, ini bangunan-bangunan terdekatnya, penurunannya berapa ya toh, itu diplot. Nah ini area-area penurunan ya toh. Building settlement, tahunnya lebih kecil 2 cm per tahun ya, pertambahannya. Kemudian human activity lagi, pemakaian air, itu, the volume of water extracted, depth of aquifer, itu, sama decrease of bathymeter head. Nah ini dia nih. Tapi susah ini ya, tidak terkontrol, sama aja di Surabaya kontrolnya gimana? Nggak mungkin high-rise building itu pakai PDAM. Ya, nyolong aja di bawah air tanah gitu ya, padahal itu nggak boleh, itu sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya itu. Kemudian ini aktivitas tektonik, ya, bahasanya Indonesia memang daerah gempa, ya, nah, itu daerah gempa. Nah, itu model tektoniknya tuh seperti ini ya. Jadi dia bergeser, dia bergerak ke bawah sini, ya, ini gempa ya. Nah, pasti ada tanah yang ambles di situ. Ini contohnya ya. Jadi ada siklus gempa misalkan baru gitu, yang mengakibatkan terjadi elastic deformation. Nah, itu dia tuh kita. Yang di sini naik, yang di sini turun. Ya, kita ulangi lagi ya. Kan tadi bentuk kayak gini. Karena dia bergeser, yang ini naik, yang sini turun. Nah, tadi yang turun itulah bisa menjadi land subsidence itu. Ya. Nah, itu dia tuh. Nah, setelah itu mencapai keseimbangan, yang ini naik, yang ini turun. Ya toh? Jadi seperti itu. Nah ini, daerah-daerah Aceh tempo hari yang gempa itu ada yang ambles sudah. Turun dia ya. Ada yang naik. Nah ini tadi yang naik itu yang di pantai ini. Nah ini naik ini. Tadinya enggak ada, jadi ada. Nah ini dia. Tuh. Yang di sininya, di daratannya, ada yang ambles dia. Ya. Jadi ini old beach-nya dulu di sini. Sekarang pindah di sini. Ya. Itu fenomenanya. Ya udah itu aja. Jadi karena ini turun lagi, ya ini bisa terjadi kalau ini ada area bangunan dan sebagainya di dekat-dekat sini, ya dia mengalami penurunan tadi atau land subsidence itu dalam yang luas, sifatnya geologis ya, luas itu. Udah itu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kok pada diem semua, lari semua apa tidur ini? Enggak, Pak. Ya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Mikir, Pak. Mau silakan. Sedikit, Pak. Iya, terus. Ketika terjadi settlement. Nah, terus?
sebenarnya tanah itu kan dia sifatnya tidak statis memang Pak ya. Nah, ketika terjadi settlement, penyeimbangnya itu karena Jakarta itu sedemikian luas, konstruksi bangunan di atasnya banyak sekali, settlement secara serempak itu pasti terjadi karena banyak pemakaian air tanah yang berlebihan juga. Ya, Kalau solusi secara teknis Pak untuk mengatasi terjadinya settlement yang besar seperti itu, kalau secara teknis kira-kira pandangan Pak Helmi seperti apa Pak? ya memang dunia ini tenggelam, Pak. Susah tuh, harusnya dibatasi sama pemakaian air artesius itu ya. Nah, kalau itu dipakai tuh apalagi air permukaan yang digunakan, waduh cilaka, Pak. Ya, kalau manusia sudah human activity itu kita kontrolnya mah susah itu ya. Nah, itu kalau sudah dipakai dan seterusnya, nah itu bisa menyebabkan, menjadi efektif dia itu. Jadi dengan beratnya sendiri aja dia turun. Yang tadinya ada air, dia berkurang toh, sehingga dengan berat tanahnya sendiri dia turun gitu loh ya. Nah, itu akan terjadi di kota-kota besar itu. Makanya dunia ini suatu saat tenggelam, ya itulah fenomenanya itu, gitu. Jadi kalau kita mau bicara kiamatnya, yaitu salah satunya ya land subsidence ini, Pak, gitu. Tapi itu bagian dari satu pemikiran yang terjadi di permukaan yang sifatnya masih gradual, tapi kalau sudah kena gempa kan ada juga daerah yang langsung ambles gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi penurunan yang sifatnya besar seperti itu dan itu apa ya, itu memang tadi kan dikatakan itu ada kegiatan manusia, kemudian ada yang alam, ya misalkan gempa gitu ya. Tapi kalau manusia ini memang manusia kan seperti itu kan, dia kan butuh air dia, gitu. Ya kira-kira gitu, Pak. Kita kan nggak sadar. Tadi yang tanya siapa? Tadi yang tanya siapa? Saya, Pak. Vivit Pak, Vivit Pak. Pak Vivit ya. Ya misalkan Pak Vivit ya. Misalkan Pak Vivit. Pak Vivit pasti kan banyak minum aqua juga tuh. Iya Pak. Ya itu eksploitasi itu. Dan itu saya Indonesia itu diambil. Nah, kalau kita tidak menjaga, ya itu sebenarnya menjaga kelestarian ya. Kalau kelestarian air dalam tanah itu ilmunya juga tuh. Kebetulan gini, saya ini orang hidro juga saya ini. Jadi saya dulu S1 saya ITS itu saya sipil hidro ya. Makanya ketika Pak Alvin itu ngomong gitu, saya fasih ya, bukan fasih tahu lah. Orang sudah lupa ya, udah lama ya. Jadi saya lihat keseimbangan ya. Jadi kalau kita lihat siklus hidrologi itu dipertahankan dengan baik, ya udah bagus lah. Tapi kalau dibabati semua ya toh, susah itu. Ya, contohnya apa? Manusia itu punya aktiviti. Jakarta pindah, ibu kota pindah. Itu kan alam kan dipotong di situ. Ya. Ya itu manusia lah itu. Masa terus habis itu, jangan pindah. Ya ada kelompok yang bilang enggak ya toh. Tapi yang kelompok yang iya ada juga itu. Jadi tidak semua manusia itu akan nurut, ngerti enggak? Ini ya Pak Fibit. Paham Pak. Ya kalau Ya, memang air tanah itu kan sebenarnya eh, pembatasan itu sendiri kan memang sudah ada Pak ya. Karena ada itu ya. pernah saya terlibat dalam P2AT yang ada di Jakarta juga Ya, itu sebenarnya aturan mainnya sudah jelas. Tinggal ya. sebenarnya ya kadang ketika aturan itu benar, tapi pelaksanaan di lapangannya itu yang menjadi tidak pas. Nah sekarang kan Nah, sudah. permasalahan itu kita tahu tuh Pak Helmi ya. Nah, Permasalahan itu sudah di depan mata kita tahu. Nah nah. kita sebagai engineer itu kan kadang itu kita hanya memperbaiki kalau sudah rusak kan begitu Pak ya. Hmm. Nah, makanya dengan adanya land subsidence ini kita lihat di tag saya sudah katakan lama tuh Surabaya ngalami karena saya ngamati gitu ya. Nah, baru-baru ITS habis itu ngamati dengan satelit dengan kecanggihannya dia. Ya sudah, ada apa-apa. Ada kata sudah ada yang lebih detail gitu. Karena aku lihat rumahku itu tenggelam ya, Pak. Pelan-pelan loh, seperti kayak gini. Terus saya perhatikan, wah iya. Dan subsidence. Nah, artinya apa? Ya ke depan itu minimal Anda bisa menyelesaikan dalam desain itu 20 tahun tidak tenggelam. Ya rate-nya berapa? Kalau dia rate-nya tadi berapa setahun itu turun berapa? 8 cm gitu ya. Jadi 17 kalau 17 cm ya. 20 tahun
Iya 1 meteran. Jadi kalau itu buat tinggi itu dia harus tinggi, harus sekali gitu, gitu aja. Kalau kepingin apa namanya, kondisinya ya pelan-pelan memang dia turun. Nah, di atasnya gitu. Sehingga kalau orang rumah-rumah sekarang ini kalau bangun-bangun tuh dari jalan tuh kadang-kadang 1,2 meter, 1,5 meter ya, ya ya memang begitu orang-orang udah berpikirnya. Ya, ya, siap, siap, Pak, siap, siap. Jadi yang paling penting itu ya lingkungan kalau gitu. Lingkungan dijaga. Ya, kota-kota besar loh ya. Jadi harus tetap ada katakan 30% hijau. Nah, itu bagus lah. Ya, dipertahankan lah. Jadi dulu ketika wali kota Risma banyak fokus juga ke taman itu ya seneng lah kita orang itu. Ya, ada air yang di yang dipakai untuk tanaman itu. Jadi dia tidak koefisien pengalirannya jadi tidak besar gitu. Nah, kemudian busem-busem, kalau dulu tuh banyak sekali busem tuh, dibangun itu. Ya kira-kira gitu, Pak. Jadi kalau dulu, kalau Bali kan ngalami tuh, nah Bali mengalami makanya seharusnya di hulu itu, karena hulu itu gundul rusak itu, terus dibangun polder-polder itu. Polder alami bisa juga banyak lah, supaya karena intrusi, apa ya, kok intrusi, air masuk ke tanah itu infiltrasi ya, itu butuh waktu lama itu, untuk mengisi kembali kekosongan misalkan, air di bawah situ ya, air permukaan atau air apa, artesis. Jadi infiltrasi itu butuh waktu banyak, makanya perlu dibangun, begitu hujan ditampung dia, hujan ditampung dia. Jadi kalau di negara maju itu, ya, negara maju itu di bawahnya jalan itu adalah drainase. Jadi ditampung di situ dia, jadi airnya itu masuk kecil dari samping-samping aja gitu. Nah itu bisa dipakai nanti untuk musim bukan musim hujan, dipakai dia untuk aktivitas lainnya ya toh, sebagai cadangan yang misalnya untuk tanaman dan sebagainya, satu. Kedua, kalau teman-teman lihat rumah-rumah Belanda ya toh, di bangunan-bangunan kuno di Semarang aja gitu ya, perhatikan aja tuh, di bawahnya bangunan itu selalu ada cadangan air yang besar di situ ya. Apa namanya, bak, bukan bak kontrol, bak yang memang dia air hujan ditampung di situ terus lari di bawahnya rumah itu. Bangunan itu. Jadi kalau kita lihat gedung, apa namanya itu, Lawang Sewu itu ya, itu di bawahnya itu air tuh. Nah, setelah kita perhatikan, loh kenapa di situ, apa namanya, Belanda itu buat seperti itu. Rupanya dia jadi rumah itu jadi sejuk, ya toh. Nah, kita ndak rumah dihujan dibuang gitu. Kalau orang-orang dulu aja di rumah saya aja bak kontrolnya banyak, Pak, gitu. Ya kira-kira gitu, Pak. Ada pertanyaan lagi? Siap, Pak, siap. Saya mau bertanya, Pak, masalah Ya, ya. tugasnya nanti. Itu nanti tidak perlu sampai ke solusi kan, Pak, untuk tugasnya nanti, Pak? Nggak usah, Mas. Sebentar dulu, gini loh ceritanya. Anda ini kan forensik gitu, gitu, Iya, Pak. forensik. Kan ada langkah-langkahnya itu. Sehingga Anda akan keluar rekomendasi, kan terakhir gitu ya, kalau tidak salah itu ya. Iya. Ah, iya, jadi rekomendasinya apa? Kalau solusi lagi itulah lain lain lagi itu sudah. Forensik itu kan berhenti sampai di rekomendasi. Ayo, yuk dibaca lagi. Saya yang buku Kumar itu apa? Yang India itu, Amerika. Entar dulu ya. Entar stop presenting aja.
Siva Kumar ya sama Rao ya. Taruh ke halaman berapa, tak lihatnya dulu sama. Ini semua Sabtu libur ya. Saya lagi sakit berat ya. Nah, COVID saya ini. Tapi aku kena healing teman-teman ya, sakit-sakit sama aku tak anu lah. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Semoga sehat Pak. Amin, Pak amin. sehat Pak. Amin. Nah ini loh, saya itu kepingin di akhir hayat saya itu dalam keadaan baik. Makanya ini saya tuh ngajar dulu. Oke ya. Iya Pak. Ntar dulu ya. Nah ini. Koreksi kan ini loh. Geohazard Assessment Methodology. Ini dia. Jadi Forensic Geotechnical Engineering Theory and Practice ini. Ini punya bukunya si Siva Kumar. Kan sudah tak kasih itu ini. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Nah, tidak ada semua buku saya yang baik-baik tak kasihkan. Tidak ada yang tak simpan. Ya. Nah ini buku ini loh. Ya. Ya Pak. Nah, ini buku bagus, makanya ini praktis. Jadi kebetulan saya waktu itu main-main ke Bandung itu kok ketemu buku ini, gitu. Saya beli. Ini kok gini sih? Ini salah ini. Yang ini maksud ketiga-tiga itu. Ya. Jadi ada failure di sini, banjir misalkan, apa pemicunya kan gitu toh. Kira-kira geologinya apa di situ, kan namanya dari geologi toh. Kemudian terkait dengan parameter ya, hujannya berapa dan sebagainya dan seterusnya itu. Kemudian parameter tanah bisa perlu karena itu terkait dengan penurunan misalkan ya, kalau banjir itu penurunan terjadi dan seterusnya, curah hujan dan sebagainya ya, dan seterusnya itu. Kemudian dibuatkan model simulasi hujan dan sebagainya itu, dan seterusnya. Nah, habis itu kira-kira kondisinya itu untuk bisa dia berjalan itu berapa persen itu ya. Sehingga ada penilaian resiko setelah itu. Nah, kemudian kriteria yang diterima bagaimana? Ya, kalau dia lebih kecil, dia harus bagaimana? Kalau dia masih lebih besar, harus bagaimana? Lahirlah rekomendasi tadi itu. Recommendation. Ya, ini aja sebenarnya. Sebenarnya saya kan cerita ini, teorinya cuma ini aja. Ya, apalagi? Nah, saya itu mungkin hari Minggu. Ya. Silakan. Kegagalan itu kan bukan hanya karena faktor alam, Pak Helmi ya. Ya macam-macam tadi, makanya pemicunya apa di sini? Ya bisa jadi kan karena masalah human error, kemudian masalah alat yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi, kan begitu Pak ya. Itu namanya 4M 1E Pak. Manusianya bisa salah, atau materialnya bisa tidak benar, atau metodenya bisa ngawur kan gitu toh. Kenyataan di lapangan. Kemudian alatnya tidak bagus, kemudian environment. Jadi kalau kita bicara penyebabnya itu, triggernya itu 4M 1E. Kalau dalam pelaksanaan itu teorinya gitu Pak. Baik Pak, baik. Ya, saya nangani itu Pak. Soalnya saya ini audit
Misalnya audit kegagalan ya. Jadi benar itu. Bukan sekedar alam aja, environment itu 1E tadi itu ya. Tadi saya kasih contoh aja, mungkin saya lupa karena 4M 1E itu ilmunya itu di manajemen mutu itu nanti. Ya. Jadi bukan di sekarang, kalau sekarang sudah semuanya applied ya. Semuanya applied ya. Oke, sekarang ini lain lagi, saya mau bicara di Malang nih. Ya, saya mau bicara di Malang, sorry dulu. Udah kelihatan ya? Nah, kalau bicara fondasi itu banyak sekali ya. Ini kebetulan ini adalah salah satu aspek aplikasi fondasi dalam atau belajar dari gempa yang pernah terjadi di Indonesia ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini saya akan mau bicara di Semnas nanti tanggal 20 November ini ya. Saya diundang ini. Sama Unisma ini ya, Unisma. Ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini, karena saya juga pemerhati gempa ya, Indonesia ini adalah area yang banyak gempa terjadi gitu ya. Aceh 2004, 2005-nya Nias itu, 2006 masuk di Jogja itu, kemudian 2009 ada di Tasik gitu, earthquake, kemudian tahun 2009 di Padang itu 7,6. Jadi dia seperti bandul ya. Dari sini kembali lagi. Kadang-kadang sini terus ke Jawa ini. Itu. Kemudian Jambi itu. Nah, artinya kata apa dia di situ? Yaitu Mentawai juga itu. Mentawai dulu 2010. Nah, ternyata gempa itu menyebabkan korban itu, baik itu korban manusia, korban infrastruktur ya, atau korban di sini manusia aja lah, ribuan korban, terus terhadap bangunan infrastruktur rusak itu, ini biayanya untuk melakukan resettlement itu gede banget gitu ya, atau reconstruction itu ya. Nah ini 2010 itu 81 yang aktif fault line-nya ya, itu gempa sesar ya, atau fault ya. Sekarang 2017 sudah 295 itu. Ini belum sesar Surabaya ini. Nah, itu sesar-sesarnya itu. Ya. Itu sesar. Wah, itu sesarnya ya. Itu sesar-sesar yang ditemukan itu ya. Kemudian Lombok 2018 ya. Ini gempa juga di fault itu ya. Nah, ini rusak ini. Nah, sekarang kalau ada fondasi di sini bagaimana nih? Nah, ini peraturan baru memang belum ya. Tapi saya sudah bisa menghitung ini gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini namanya lateral spreading ya. Bergerak itu ya. Ini buku saya. Ini liquefaction ya. Ini juga sama nih lateral spreading. Ini saya berdiri di area yang mengalami likuifaksi ini ya. Ini. Kemudian beberapa data kita ambil masukkan ke Tsuchida chart ini, dia punya potensial untuk likuifaksi ya. Nah ini bangunan dari 3 lantai jadi 1 lantai begini. Ya. Seperti ini ya. Ini daerah-daerah yang di habis itu gempa Palu ini barusan masuk sini 2019 Septembernya ya, gempa Palu. Ini ada daerah-daerah ini adalah daerah-daerah tergini aja enakan. Nah ini ya. Nah ini Sibalaya, Jonooge, Petobo, Palaroa, Koi ini semua mengalami likuifaksi ini ya. Nah ini dia nih. Wah, ini saya di sini nih. Nah ini problemnya. Ini tadinya seperti ini awalnya, kemudian dia mencair dia. Ini jalan ini. Nah ini rumah sakit bersalin. Karena di sini banyak anak kecil, malaikat jaga. Di stop dia di sini.
Jadi aliran likuifaksinya berhentinya di sini. Ya. Makanya saya foto di sini ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini jenis tanahnya diduga memang tanah-tanah kepasiran itu yang mudah untuk terlikuifaksi ini. Nah, ini jalannya itu ratusan meter ini, gilanya ini ya. Jepangnya masih paling 50 meter gitu ya. Kira-kira itu terjadi namanya ground flow ya, flow liquefaction ini tubuh dan sebagainya ya toh. Nah ini soft story ya ini loh. Ini bisa pindah ini sebelah. Nah ini akibat gempa ini saya mampu untuk membuat apa namanya gempa yang terjadi kira-kira di sini kita matchingkan dari gempa yang lain juga ya. Karena di sini tidak tercatat gempa-gempa di Indonesia ya, disembunyikan. Nah ini gempa vertikalnya itu luar biasa di sini. Jadi gempa vertikalnya luar biasa nih. Ya. Jadi ini ketika dia naik turun, begitu dia naik beratnya itu efektifnya berkurang, itu pas naik gini mau turun dihajar horizontalnya, udah pindah dia. Ya, itu kira-kira itu. Nah kemudian ada namanya super shear ini ada yang masuk ini, kita dulu ya. Kita keluar dulu ya. You see itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Istilah ada super shear gitu ya. Jadi saya berdiri ini mutu dia ini. Jadi tingginya 45 meter. Tadinya sama ini. Ya. Ini yang saya berdiri ini berjalan itu. Ya, jadi rumah-rumah yang di atas saya itu bergerak jauh. Puluhan meter gitu ya. Jadi saya berdiri di tempat yang awalnya itu seperti ini. Ah, ini dia ini dia ini. Ya. Ini tadi enggak ada ini. Dia kena super shear dia. Naik dia begini, terus dia jalan dia. Wah, ngeri lah. Ya. Kalau Anda tuh pengamat gempa, lihat kayak gini kalau enggak ingat Tuhan itu salah berat gitu ya. Ya, salah berat itu. Ada yang salah itu ya. Nah, ini strategi mitigasi gempa, ini manusia dilindungi ya toh. Kalau ada likuifaksi kalau bisa hindari itu kalau mau dihitung ini caranya ngitung ini nanti untuk terkait dengan lateral spreading ya. Taruh ini di ini dia ini ya. Ini lateral spreading. Ini liquefaction ya toh. Jadi banyak sekali lah standar-standarnya itu. Liquefaction itu fenomenanya begini nih. Ya. Jadi misalkan dia suatu saat titiknya ada di sini toh. Kemudian terjadi gempa. Ya. Nah, dia harus tanahnya jenuh, kemudian tegangan efektifnya itu turun dia. Itu kenapa dia turun? Karena ada pore water pressure. Nah, ini ya. Nah, kalau ininya turun, ya, tegangan efektifnya turun, ya, maka tegangan gesernya turun dan dia bisa nol dia. Makanya tadi itu ya bergerak itu ya. Menjadi liquid tadi itu, cairan ya. Jadi yang dari tanah seperti ini, tanah seperti ini tanah, jadi liquid dia, jalan dia, ya atau ini. Nah ini dia. Jadi ini jalan berhenti persis di sini. Ini rumah sakit bersalin. Ya, rumah sakit bersalin kan banyak anak kecil tuh baru lahir tuh. Nah, jadi malaikatnya enggak perintah Tuhan itu mungkin. Stopkan aja ini. Lindungi anak-anak baru lahir. Gitu ya. Di daerah sinilah banyak kemaksiatan nih. Ya, kemaksiatan tuh. Pelajaran lah ya. Lagi nih. Oh ya ini lateral tadi. No? Kemudian ada konsep namanya water film ya. Jadi di sini ada surface layer, di sini ada low permeable cap layer, di sini ada shield ini. Nah, di sini ada liquefaction, tanah-tanah pasir, likuifaksi, dia tidak bisa tembus di sini dia. Ya. Nah, begitu ada gempa, pore water-nya meningkat,
dia tidak bisa nembus cap layer itu, dia menjadi water film dia. Nah itu, sehingga dia bergerak ke bawah dia habis itu. Nah itu dia bergerak ke bawah. Karena ini licin seperti kayak apa namanya itu, berdiri di apa ya, yang ini air gitu toh. Jadi dia jalan terus di situ. Kira-kira seperti itu ya. Nanti ini analisisnya nanti ini. Ini ada bukunya teman saya, Hakam Method, dia buat, ini bagus sekali nih. Saya sempat diundang di buku ini. Saya menulis apa namanya? Menulis kata sambutan ya. Makanya di sini dilaporkan Hakam dan Daryanto 2013 ya. Ini deterministiknya Hakam, cepat sekali dia analisisnya. Pakai grafik apa dia? Pakai grafik ini. Pakai grafik ini dia. Nanti dicari DR-nya berapa, D50-nya berapa, kemudian berapa kecepatan gempanya. Nah, kalau dia di bawah sini dia punya potensi untuk terjadi likuifaksi. Iki sapa sih iki? Telat iki. Putra Wijaya. Oke, selamat datang Putra Wijaya ya. Ya Pak. Pakai ini sih. Nah ini dia ya. Jadi kalau misalkan C katakan percepatan 0,3 G, jika nanti dari DR, nah ini lebih realistis ini. Dia cari lab di DR-nya berapa, adalah kemudian D50-nya berapa. Ya. Taruh di sini, nah ini ketemu nanti nih, ini DR-nya berapa, D50 berapa, DR berapa, D50 berapa. Setelah ini diketahui, nanti kita kalau dia di bawahnya ini, tandanya sebelah kiri ini, dia punya potensi dia. Ya, potensi terlikuifaksi ya. Jadi biar cepat itu ya. Nah sekarang aplikasinya ini. Jadi berangkat dari Kobe earthquake gitu, pergerakannya dia itu cuma puluhan meter nih. Tadi itu bisa sampai ratusan bahkan sampai kilo gitu ya. Seperti itu, gitu. Kemudian lateral ground displacement-nya dia tidak sampai rata-rata average itu 30-40 cm dia. Ground displacement-nya itu ya. Nah, tapi dia bisa pindah ke sini, itu adalah pergerakan anunya ya. Tapi pergerakan ground-nya itu tidak. Ya ini dia nih. UG-nya ini ya, bergerak. 30. Nah, ini belum ada SNI-nya ini ya. Nah, tapi kita lihat dari sini kita bisa tahu ada berapa UG-nya mesti kita berikan ya. Nah, jadi ada beban lagi, ini beban bergerak begini, lateral spreading. Ya. Nah ini dia ini ya. Jadi kalau di sini ada area terjadi pergerakan lateral, kalau ada tiang panjang di sini, dia bisa rusak ini. Kenapa? Karena umumnya UG ini tidak pernah dihitung. Jadi dia lateral displacement of the spreading soil, free field ground displacement ya. Jadi ini dia nih. Tambahan beban ini. Free field ground displacement ya. Jadi biasanya kita ngitungnya UP ini akibat lateral load. Ya, seperti ini dia. Kemudian solusinya pakai PY, ini programnya udah saya buat pakai Excel aja, simple ya toh. Pseudostatic analysis of file juga. Nah ini bergeraknya berapa ini? Ya, jadi kalau di sini ada tiang, dia bergerak begini, ya itu dihitung ini. Ya, free field ground displacement-nya itu ya. Nah ini dia ini, dihitung dia. Ya. Nah ini contohnya ya, ini ada layer liquefied ini. Di atas ini dia liquefied-nya. Kemudian dia kita buat ya tulangannya sekian, maksimal agregatnya 19 mili, itu bar size-nya dia pakai Canada Standard 35M, 35M itu. Kemudian A-steel-nya sekian dan seterusnya ya, concrete cover-nya 75 mili. Nah, biasanya conventional loading itu adalah shear ya. Ini lateral, kemudian axial load, kadang-kadang ditambah dengan momen ya. Mau dia tegang vertikal, tegang miring, ya, seperti ini. Ya,
Nah, sekarang saya tambahkan di sini ada beban lateral swell movement 150 gitu. 150 di 150. Nah, nanti kita ulangi lagi ini ya. Di ini bentuk ini 0 ya, kemudian 150 gitu, kemudian 120 90 terus kembalikan 0 ya. Nah, bebannya nanti dimasukkan ini ke tiang gitu ya. Nah, kemudian dengan yang sama kalau 30 mili 300 mili atau 30 cm bagaimana ya toh? Nah, itu dia itu. Ya, itu dibuat seperti itu. Itu gitu. Dan kalau dia 440 bagaimana ya? Dan seterusnya. Nah, ini bebannya dia. Ini tadi 15 cm, 30 cm, 40 cm. Kita berikan ya ke tiang itu. Ya. Kemudian persyaratannya kita lari kepada ke SNI. Kita selalu dengan code itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah lateral pile deflection-nya itu lebih kecil dari 12 mili. Oke kalau gitu. Jadi yang 40 itu 0,05 gitu ya. Nah, jadi akibat itu dia masuk dia. Ya, kemudian check bendingnya dia. Ya, kemudian gesernya dia masuk semua. Nah, sehingga desain kita tuh oke. Jadi kita kalau desain sudah memperhitungkan itu sekarang. Nah, ini masih belum ada code-nya ini ya. Karena yang belum ada code itu adalah berapa sih pergeseran yang diberikan itu. Sorry. Nah, ini dia. Berapa sih free field displacement of liquefied soil itu? Ground displacement itu berapa ini? Nah, ini belum ditentukan dalam SNI kita. Itu lagi dipelajari itu. Nah, ini kita sudah bisa running ini ya toh, bisa buat ini. Hasilnya seperti itu ya udah masuk semua. Jadi desain ini oke udah. Nah, ini dia nih. Oke dia. Ya, siapa lagi ya? Nah, ini stone column juga bisa dipakai ya toh untuk mengurangi likuifaksi. Karena apa dia? Ya toh. Karena porinya jadi gede gitu ya. Ini mekanismenya dia itu pertama terkait dengan perkuatan itu. Jadi fiber stone column ini teguh dan nilai friksi kolomnya batu yang tinggi itu. Kompaksi di tanah granular itu. Memadat tanah sekitarnya, kemudian terkait drainase. Nah, pasca ini yang terkait parameter kompositnya kuat, nilai modulus kompositnya saat kompresi itu meningkat, meningkatkan permeabilitas tanah secara keseluruhan. Nah, permeabilitas tanahnya ini besar gitu dia. Ya, besar dia. Ini dia. Nah, meningkatkan kapasitas drainase untuk atas ekspor water. Nah, ekspor water pressure-nya itu nggak ditahan ya, dia keluar dia. Ya, karena dia keluar dia tidak menjadikan gesernya turun di situ ya. Ya, karena dia lepas dia ngalir dia cepat di sini airnya ya. Nah, kalau dia ketahan-tahan di sini, nah itu ada terjadi sand boiling ya nanti. Itu jadi liquid ya. Ya, ini contoh anunya dia. Taruh dulu ya. Taruh kok enggak mau dia. Taruh dulu ya. Nah, ini di Bandara Kediri saya terlibat, ada stone column juga di sana.
bergetar kan gitu. Akibat pergetaran itu tanah di sekitarnya memadat. Coba dimasukkan dengan stone ya toh. Stone itu sudah dihitung berapa maksimumnya ya toh. Jadi di grading sama ya. Nah, kemudian ditekan lagi, tarik lagi ya, sampai jadinya seperti ini. Nah, dia tidak bisa mulus ya. Karena tiap lapisan ini kan beda-beda. Nah, ini kalau dipakai untuk rumah juga bisa ya. Ini kita coba ya. Nah, ini dia, ini modelnya ya. Modelnya dia itu jadi. Nah, ini permeability-nya ini lebih besar daripada tanah sekitarnya ini toh, sehingga kalau terjadi gempa tuh airnya bisa naik ke sini ya. Nah, ini dia, airnya naik. Ya. Nah, kemudian kita hitung terhadap gempa dia. Ini cara ngitungnya dan persyaratannya ini. Ya kira-kira itu. Ya, jadi penutup ini kalau teman-teman menjadi seperti diri saya, ya. Nah, di lapangan itu ada banyak kesalahan. Pertama kesalahan di konsultan investigasi, kemudian kesalahan konsultan perencana, kemudian ada kesalahan kontraktor, kemudian ada kesalahan pengawas ya. Nah ini jangan kita beli ini kesalahan-kesalahan mereka ini ya. Nah, makanya saya sebagai seorang geotechnical engineer, saya selalu menurunkan ya hasil perhitungan-perhitungan di lapangan dan sebagainya. Saya memperhatikan semua ini ya. Saya tidak mau kesalahan mereka itu saya beli. Ya itu perencanaan saya bisa gagal ya. Nah, kemudian seorang engineer geoteknik itu harus punya EQ yang baik ya, EQ loh ya. Jadi rendah hati, santun dan sebagainya ya. Nah ini respon tanah ya. Jadi kalau Anda buka di Surah Fussilat 41 itu chapter 11 ini ya. Langit dan bumi datang dengan patuh. Mereka bisa bicara kalau gitu. Ya, hanya dia kan mereka kan bingung ketika manusia diangkat jadi khalifah ini kan mereka bertanya, kamu kok berani gitu loh ya. Arti kata tanah ini harusnya manusia bisa berkomunikasi ya. Nah ini contohnya ketika saya riset, gitu, ketika tanah itu saya berikan beban di mana tanah itu mampu memikulnya itu gambarnya di hati. Wah sejak itu saya harus hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ke lapangan ya ini saya berkomunikasi dengan cara saya gitu ya, dengan tanah gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita menjadi sombong, tanah bicara, tunggu waktunya kalian akan ku tenggelamkan kan gitu dia. Ya, itu respon tanah itu ya. Ya udah gitu-gitu aja kira-kira ya. Cuma apa namanya sebentar untuk apa namanya itu berpikir lebih lain lagi dari forensik ya. Ya, biar teman-teman tahu apa yang bisa saya berikan itu ya. Ya, apalagi kira-kira teman-teman. Apalagi bos? Izin Pak, Ya silakan. saya ikut penelitian gempa itu waktu S1 Pak 2011. Sebenarnya teorinya tuh lama. Jepang tadi dari paparan Pak Helmi kan 95. 95 Jepang itu udah meneliti gempa. Dulu 2011 saya juga memang leader penelitian tuh Jepang. Dulu itu kan di bawah ya Pak, bangunan bawah. Nah, bangunan atas itu kan juga ada namanya strong column, weak beam, terus shear wall, terus reinforcement. Tapi kadang di lapangan itu pengaplikasiannya nggak ada, Pak. Yang itu yang bikin susah. Ya, akhirnya ya gitu, gempa ya rusak lagi, hancur lagi. Itu Pak, mungkin masalahnya kembali ke manusia. Ya jadi gempa itu ya sekarang sudah Prof. Masyur itu guru saya ya.
Jadi Prof. Masyur itu sebagai leader ya toh dalam penyusunan peta gempa ya. Jadi sekarang ini bersyukurlah semuanya itu sekarang sudah mudah ya. Sekarang sudah ada SNI-nya ya 1726 yang baru juga sudah keluar itu dan seterusnya. Nah, ini memang pertama kali kalau kita melakukan sesuatu desain dan sebagainya itu harus patuh code itu. Karena code itu atau standar itu adalah minimal requirement berdasarkan pengalaman banyak sejarah ya, dan dibuat oleh tim ahli gitu ya. Jadi kalau kita sudah ikut code itu ya insya Allah aman. Ya, kita kalau berani aman ya janganlah. Kita kan berketuhanan insya Allah. Kata itu sudah minimal requirement itu kita kalau di sana itu aman gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah kalau itu sudah dilakukan, nah itu lain lagi itu makanya. Contohnya tekuan ya, tekuan itu tidak bisa cuma 90 derajat lepas itu banyak sekali gempa itu kolom itu bisa retak dan sebagainya itu ya, karena tekuan itu confinement steelnya itu baja bekelnya itu tidak 135 derajat itu nekunya. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah kayak gini-gini harus dipahami ini. Ya itu adalah di code itu. Makanya saya kalau dalam satu analisis geoteknik dan sebagainya itu selalu masuk code 8460 itu ya. Ya kira-kira gitu. Jadi harus patuh code lah. Ya. Nah itu pentingnya pengawas di lapangan juga. Ya apalagi? Kemudian Pak, yang stone column yang tadi yang diaplikasikan itu apa stone column saja apa plus tulangan ya Pak? Apa ada stone column aja. Itu kan untuk menginginkan kita agar tidak bukan pore water pressure-nya itu supaya tidak tertahan. Jadi gini loh, di antara butiran-butiran tanah itu ada namanya pori. Nah, begitu kena gempa, dia sebelum keluar air tanah itu, dia muncullah tekanan air pori, Kalau dia itu besar, permeability-nya besar, maka dia cepat akan keluar, nanti tidak ya? Jadi kalau contohnya begini, kalau kita tuh di Lempung, ya dikasih beban, turunnya lama kenapa? Ya karena pore pressure-nya itu untuk terdisipasi itu butuh waktu lama. Kenapa? Permeabilitas tanah Lempung itu K-nya Lempung itu kecil banget gitu loh ya. 0,000 gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan pore water pressure-nya bisa muncul tinggi sekali gitu ya. Nah, itu harus segera harus didisipasi gitu karena bentuk materialnya itu kan gravel gitu. Nah, jadi dia cepat naik. Nah, karena cepat naik itu menyebabkan dia tidak ada pore pressure yang bisa menurunkan geser tanahnya gitu. Oh iya. Kira-kira itu. Terus apa lagi? Iya Pak. Sama dengan pertanyaan Mas Fikri tadi pancang setelah bore pile tadi Pak. Itu diisi hanya gravel aja, batu pecah istilahnya. Bukan iya, bukan konkret Pak ya. Bukan. Ground improvement itu macam-macam, Pak. Iya. Wah, kalau kayak gitu nanti aku cerita tuh. Saya ini punya manual 20 lebih Nah, salah satunya ground improvement itu ada banyak itu, Pak. Iya. Ada namanya tadi saya kasih stone column itu karena pembicaraan saya itu memberikan sedikit tentang likuifaksi itu. Nah, untuk mencegah likuifaksi itu adalah stone column. Iya. Ya makanya kalau hanya diisi bener ya. Itu masuk perbaikan tanah Pak ternyata Pak. Perbaikan tanah, bukan belum perbaikan tanah ya, bukan ini ya. Soalnya kan kalau tekanan kan mungkin tekanan oke, tapi kan tekanan menyampingnya kan kalau bukan konkret atau yang bentuknya padat kan bisa ini kan. Jadi ground improvement itu fungsinya itu. Gitu ya. Jadi dia ketika air ini Anda
belajar lagi Mektan itu ya. Ntar dulu sama aku tak tunjukin dulu. Mudah-mudahan aku bisa gambar aku. Sebentar dulu ya. Ntar dulu ya. Burungnya apa itu? Bahaya itu. Pecinta burung itu. Pecinta burung. Pecinta burung, Pak. Sini, Pak. Banyak burung di tempat saya juga, Pak. Makanya. Aku punya burung, habis itu sama aku pegel ngerawatnya. Kalau enggak ada, iya. enggak ada. Kok jadi kayak gini sih, tadi mana nih? Enggak ada. Baru ya. Nah, ini kalau kita ini lihat batuan. Batuan tanah. Ya. Nah, ini kalau di Mektan ini ya. Kemudian dia itu jenuh air. Kemudian dia diganggu dengan pertambahan beban. Misalkan di situ dibangun tanah timbunan, ya kan muncul letak kan. Ini air sebelum keluar, dia ngelawan itu ada namanya tekanan air pori. Gitu. Ya. Nah, sebelum dia keluar, nah tekanan air pori itu menyebabkan shear strength di sini itu terganggu, turun dia, nanti enggak? Ya. Kalau ininya besar sekali, ini gambar ini ya. Kalau ininya besar sekali, begitu dikasih beban ini keluar semua ini dengan cepat. Kalau ini keluar dengan cepat, tuh geser di sini tidak terganggu. Ini enggak. Tapi kalau ini tidak keluar cepat, ini tekanan pori ini mengganggu gesernya ini. Jadi sistem dari tanah itu menyebabkan rusak dan dia akhirnya gesernya bisa sampai 0. Makanya dia kalau ini dia miring begini ya dia fluida dia. Ya. Nah, kira-kira itu maksudnya itu, Pak, tekanan ke sampingnya ya, Pak? Bukan. Itu pressure, untuk pressure-nya aja. Gitu. Nah, suatu area misalnya untuk bandara gitu ya. Di sini mau ada MSC wall. Nah, ini dikasih seperti itu karena ada tanah-tanah yang diduga dia bisa menimbulkan, nggak perlu pakai tulangan, itu menimbulkan pressure karena dihitung analisis ini masuk semua, kan tidak ya? Gitu. Nah, ini supaya dia cepat keluar dia. Ya, kalau keluar ini tidak terjadi keruntuhan dia ini akibat gesernya turun. Gitu. Ini ya. Kira-kira seperti itu, Bos. Oh iya, maksudnya gitu, Pak. Ya. Siap-siap. Ya enaknya kuliah itu semuanya ada whiteboard-nya juga itu. Ini kan ilmunya Narota sama Jaya toh. Oh, guyu loh. Siapa lagi, Bos? Bagus, pertanyaannya bagus. Secara itu dulu, Pak. Burungnya itu bahaya ya, burungnya. Ya. Diameter itu tergantung ini, Pak, ya? Diameter bor pile ini. Apa? Itu kan di bor pile dulu, Pak, ya. Kemudian diameternya tergantung apa hitungannya, Pak? Oh, kemampuan alat dan itu tidak perlu besar-besar dia. Maksimum itu 80 cm. Ya 80 cm, 800 mili. 800. 80 cm ya. Iya. Ntar dulu ya, saya tunjukin lagi. Ntar dulu. File.
Wah, watuk ini bahaya. Ya, saya kalau kayak gini, karena saya ini praktisi, nggak bisa diokoli aku dewe. Ngerti nggak bisa diokoli? Nggak bisa dibujui. Jadi saya fungsinya jadi pengawas ya di proyek bandara ini ya. Bukan pengawas, audit. Nah ini ya. Analisis distress ya. Ini bahasa-bahasa kayak gini sudah bahasa saya ini, Pak. Ini forensik, orang-orang forensik ya. Nah, ini ada backfill, Masya Allah. Ini rontok semua nih, Pak. Rontok semua ini. Ya. Distressnya ini. Distress. Nah, ini rontok semua. Ini bandara di sini, ini bandara nih. Oh, atas itu, Pak ya? Iya. Rontok ya. Tuh lihat tuh ya. Nah ini drainasenya ini semua dari apa namanya itu kegagalan timbunan ya, tanah timbunan semua ini MSW-nya ini ya, ini jalan. Nah ini juga di sisi sini juga bahaya nanti ya. Kemudian di MSW type 1-2 ini namanya VMAX ini ya. Nah, ini ambles. Ambles ya. Oh iya. Ini anunya air ya, suling air. Tapi ini buntu. Ada batu ya. Jadi ini tumpah di sini. Ya. Atau bisa jadi ini cukup besar, lari ke sini nggak ngelewati ini. Gitu. Ini seperti itu ya. Jadi sistem drainasenya percuma itu. Kemudian ini loh, ini turun semua begini ya. Nah, ini dia. Nah ini aku analisisnya pakai ini Pak. Orang nggak ngerti, saya ngerti sudah pakai ini. Wah Anda sampai sekarang saya suruh buat ini kenapa kayak gini nggak bisa jawab ini. Kenapa nggak bisa jawab ini semua kok mendelep semua itu loh. Ya. Gerak masuk dia. Nah ini. Jadi seperti ini. Apa namanya itu? Persyaratannya tidak terpenuhi tapi ini ditarik ini. Nah, karena ditarik kebiasaan narik, ininya masuk, Pak. Nggak tahu. Jadi ini ditarik, harusnya ini kan ditaruh begini nih. Nah, ini padahal anunya di mereka WMS tuh work method statement ya. Semuanya larinya ke WMS yang dikeluarkan diterbitkan. Ini kan harusnya ini diturun begini, jadi ini dipadatkan di sini, kemudian diturunkan itu baru diginikan. Nah, ini enggak, ini ditarik, sudah ditarik 1,2 cuma. Ya. Penurunannya. Bukan lebarnya, lebar wrappingnya itu. Iya. Banyak apa itu, Pak? Ini ada namanya geogrid-nya dia ada. Tipikalnya apa aku lupa aku. Geogrid. Ya. Geogrid ini. Nah, kemudian kenapa dia longsor tanah butiran itu? Nah, tanah butiran itu misalkan dia stone crusher ya. Itu ada area yang butiran besar, dia sangat berbentuk dari namanya oversize fraction ya. Bentuk dari ininya itu bulat apa bukan itu ya, bidang gesernya itu ya. Kemudian ada tanah-tanah yang kecil, berbutir halus atau bukan finer istilahnya ya. Finer fraction seperti ini. Nah, finer fraction itu misalkan dia sangat bergantung dari kadar air di maksimum yang bisa namanya ini capillary force ini ya. Kalau dia bentuknya meniskus ini internal fractionnya bisa lebih baik. Contohnya tanah pasir lus kita siram air, dia kan langsung ambles toh, padat loh. Nah ini karena ada ini. Nah kalau ini sudah
ambiar melampaui, misalnya hujan besar gitu ya, ya sudah internal friction-nya dia menjadi kurang dia. Nah, kalau dia dalam kemiringan dia longsor. Ya. Nah, kayak gini-gini harus difahami. Nah, ini dia longsor ini. Dia longsor itu. Nah, jadi kalau kayak gini-gini harus tahu apa penyebabnya, sehingga saya kasih saran ya. Nah, ini sarannya ini. Gitu. Nah, saran ini harus diikuti. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, ini ada banyak itu. Kalau di lapangan itu fungsi saya sudah kalau terjadi kegagalan gini, gitu. Nah, itu lemahnya PMCM-nya, construction manajemennya proyek ini. Ya. Dah. Ada pertanyaan lagi? Nah, sudah kalian nanti ada yang naik mobil nih soalnya masih perjalanan ke Serang. Siap, Pak, siap. Ada namanya Jonatir Nadeak ya? Iya. Baru masuk itu, Pak. Itu ada namanya Jonatir Nadeak itu kasih tahu ya ini itu siapa itu gitu ya? Ketua kelasnya siapa ini? Iya, Pak. Saya Pak. Pak Putra, Pak. Pak Putra ya. Ya Mas Putra ya? Iya. Ya. Kemarin sudah tanya Pak untuk pembagian kelompok yang Pak Jonatir. Ya udah. Untuk gabung. Cuman belum tahu gabung ke siapa, Pak. Kemarin pas waktu masuk itu terakhir ada 8, Pak. Oh iya. Ya enggak apa-apa kasih tahu. Pak Helmi kalau sudah nanti enggak bisa loh. Enggak ada ampun loh ya. Saya tipikalnya gitu lebih baik enggak usah hadir daripada ikut-ikutan gitu loh. Ya. Siap. Tapi kalau sudah Ntar dulu ya. Ntar dulu ya, harus Papua dia ya? Dia kasih tahu aku dulu gitu. Iya, di Papua, Pak. Jadi apa namanya itu? Jadi kita nanti diskusi aja progresnya sampai di mana itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah nanti dalam itu nanti saya tanya jawab. Jadi saya tanya, nanti Anda jawab kan itu ya. Tim itu saya tanya nanti sampai Iya, Pak. Sudah jadi, tinggal presentasi di UAS nanti. Jadi UAS-nya udah enak. Jadi nanti UAS sudah presentasi kalian udah fase. Nah, jadi biasanya saya kalau sudah kayak gitu ya udah apa ya istilahnya ya. Ya nilainya pasti baik lah. Nah, jadi kan tahunya kan nanti sekarang kan bukan cukup, ini kan jadi komplit itu. Jadi saya kan senang saya. Arti kata ya saya biasanya kalau kasih pertemuan itu selalu ada hal-hal yang sifatnya praktis. Nah, ini dia nih. Selamat gabung Jonatir. Selamat gabung Nadeak. Ya anunya dia freeze dia. Jelek anunya. Apa namanya itu? Selamat gabung. Udah ditutup siap, aja. Bapak. Siap ya. Ya. Ini Terima kasih Bapak. Nanti, Nanti apa namanya itu kalau dihidupin ininya nanti apa namanya itu putus-putus, dimatikan aja enggak apa-apa.
Oke Bapak, oke. Ya, oke. Ya, Jonatir posisinya di mana tadi? Biak ya? Ya, Pak Jonatir di mana tadi? Bintuni, Papua Barat ya? Pak Jonatir. Siap, Ya. siap. Papua Barat, Bintuni Bapak. Oh, Bintuni ya. Saya dulu pernah Ya. tugas di Jayapura, Nabire, Manokwari, sama di Asiki. Oh ya, Jadi, Siki ya. Iya Bapak, siap. ya, dulu saya pernah di situ tuh saya. Jadi nangani jembatan. Siap Bapak, siap. Iya. Ya kira-kira itu Pak Jonatir. Jadi saya tuh dulu kalau apa namanya, sekarang udah lupa lagi seperti di Bapak Jonatir itu tadi kalau ngomong itu. Iya. Jadi bahasanya sudah bahasa sana. Dan saya tinggal di mana di Jayapura tuh di Argapura itu sebelahnya Hamadi. Ada Oh pasar iya, Hamadi. iya. Ya Nah, betul Bapak. Nah, terus proyek saya itu ada di Sawitami. Oh, Sawitami. Oh. Lumayan Ya. jauh Pak dari kota. Jauh nih. Jauh udah. Itu. Enak lah di sana tuh, bagus sekali. Kalau kita mau main-main ke atas, itu namanya angkasa. Iya Pak. Ya. Betul Pak. Ya, betul ya. Nah, terus Betul, Pak. kadang-kadang Betul, kalau Pak. ke sana mau main pergi lagi ke wisata ke Makatur. Saya pertama nggak ngerti Makatur itu apa. Oh, rupanya MacArthur gitu. Jadi, Ipar gunung Bapak, ipar gunung. Iya, ipar gunung. Jadi kita sudah bisa ngomong, ipar apa ipar di situ, gitu toh. Bagaimana kabarnya? Siap. Bahasa aja udah gitu aja, udah ipar ya. Siap Pak. Ipa Jonatir. Siap Pak, siap. Saya setahun di sana. Saya setahun di sana terus dipanggil jadi dosen itu. Pada dipanggil jadi dosen, saya tetap di Papua, itu bahaya itu. Papua itu pendatangnya itu Manado itu. Nah, itu banyak mereka yang kawin sama Manado, jadi orangnya cantik-cantik semua itu. Ganteng-ganteng itu. Kayak dulu penyiar siapa tuh? Pak Jonatir. Tapi kalau Pak Jonatir ini orang Nadeak itu orang orang Batak ya? Siap Bapak, siap. Orang Batak. Ya. Ya, Nadeak. Sudah lama di sana ya? Sudah 27 tahun Bapak, 27 tahun. Lama banget gitu. Cari makan Pak. Ya. Saya di sana tahun 88-89. Wah, sulama Pak. Lama memang. Sulama Pak. Sudah. Di sana tuh kalau sudah tuh sulama. Ya. Sudah lama. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ya, sulama memang. Jadi di sana tuh masih sepi, enak banget itu ya. Di soto bakso tuh ada Pak Gundul itu dulu. Di Jayapura itu. Karena hidupku di Jayapura. Nah, sekali-sekali saya terbang ke Nabire, ke Manokwari. Kalau ke Manokwari naik kapal terbang kecil ya. Tapi kalau ke Nabire naik kapal agak gede itu. Iya, betul Pak. Betul toh? Kalau izin Pak, kalau ke Bintuni itu dari Manokwari Pak. Dari Manokwari naik ke Bintuni. Oh, iya. Begitu Pak. Nanti kalau saya tuh tiap hari mau dipanggil teman ke sana, tapi saya kan takut tuh. Saya sama perjalanan jauh itu ngeri ya. Takut itu. Suruh bantu dia. Gitu. Nah, itu rencana kalau misalkan ada lagi itu berani, wah ini mumpung ada teman ini di sini. Gitu. Ada apa namanya? Ipar Jonatir toh. Siap Bapak, siap. Oke, Ipar nanti Ipar tanya ke Pak Putra Wijaya ya. Jadi Pak Jonatir masuk di mana silakan pilih itu. Kalau timnya Rizky sorry.
Putra sama siapa tadi Putra ya? Sama Pak Fikri, Pak, sama Pak Vivit. Oh iya, sama Pak Vivit, sama Pak Fikri kemungkinan tentang fondasi ya. Fondasi atau banjir? Fondasi, Pak. Iya, Pak. Fondasi. Fondasi, Pak. Fondasi. Banjir Kalau Pak banjir, Aris dan Pak Tri, Pak. ya Pak Yusi, Pak Tri sama Pak Aris itu banjir. Nah, tinggal nanti Pak Jonatir ikut aja di mereka memilih yang mana ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Ya, jadi Pak Jonatir kontak sama Pak Putra Wijaya. Pak Putra Wijaya sudah tahu nomornya Pak Jonatir? Sudah, Pak. Saya coba hubungi, Pak. Oh, sudah ya? Kemarin sudah personal message, Pak. Ini masih kurang satu, Pak. Pak Muhammad kalau nggak salah namanya. Pak saya dengan siapa, Pak? Pak Yusi, Pak. Oh ya, itu. Pak Yusi sama Pak Tri dan Pak Aris. Pak Tri dan Pak Aris, oke. Yeah. Ya. Banjir, Pak ya? Ya, Pak Yusi banjir. Nanti kalau Pak Jonatir nanti kontak-kontak kan, kalau enggak ya di grup, kan ada di grup tuh. Saya kan selalu mengasihkan yang di grup itu kan Pak Zola itu. Oh, gitu. Karena gini Pak Jonatir, nanti kita penilaiannya ini adalah kebersamaan ya. Jadi namanya siap. tim itu membangun teamwork memang, bukan membangun superstar ya. Nah, jadi kebersamaan supaya nilai Anda bisa injit-injit saling menolong kan gitu toh. Siap, Pak. Siap. Ya. Tapi ya tetap harus kayak gini, harus hadir. Jangan diam. Siap. Itu Eman kamu tadi enggak dapat ilmu apa aja. Coba Pak Putra dapat apa tadi Pak Putra? Pak Putra tadi dapat ilmu apa, Pak? Pak Putra hilang, Pak Putra. Pak Yusi tadi dapat ilmu apa? Terkait dengan tadi, Pak, saya untuk pengendalian tanah terkait dengan bor, terus kemudian diisi dengan gravel atau batu pecah tadi, Pak. Itu hal yang baru bagi saya, Pak. Gitu, Pak. Ya. Jadi dapat land subsidence ya toh. Kemudian terhadap gempa tadi ya toh. Ya. Cara ngitung fondasi terhadap ground improvement movement, ground movement itu, pergerakan tanah itu, lateral spreading. Eman Pak Jonatir tidak masuk. Ya Pak Jonatir. Siap Pak, siap. Saya selalu memang penuh dengan kejutan kok Pak Jon. Jadi kuliah saya itu karena saya ini praktisi ya, jadi saya ini banyak hal-hal yang terkait dengan kepraktisian ya. Jadi memang benar ada di lapangan, bukan teori-teori doang gitu ya. Siap Pak. Siap. Oke ya. Ada pertanyaan Pak Yusi, Pak Fikri, Pak Putra di baris atas ini? Ya Pak. Ada pertanyaan? Sudah Pak. Oke, Pak Vivit di jalan ya, Pak Trisno, Pak Aris, ada pertanyaan? Sudah ada Pak, sudah cukup Pak. Sudah Pak. Sudah cukup. Terakhir Pak Pak Jonatir ada apa namanya itu? Ada, ntar ini Pak Jonatir ini karena baru sama aku tak kasih ini dulu lah, absen dulu. Aduh, ini bahaya kalau nggak dikasih absen nanti saya bisa dipanah ini. Iya bahaya ini. Terima kasih Bapak. Itu saya tuh di rumah itu ada gambar, nanti saya kasih fotonya tuh. Itu panah dari sana. Panah dari mana? Panah dari Papua. Jadi aku tugas di sana. Aku beli cukup komplit. Satu set Pak ya? Ya satu set. Itu saya taruh di ruang tamu, dari sini kelihatan. Karena saya memang apa namanya itu Pak, cinta Indonesia Timur saya ini. Jadi siap Bapak, terima kasih. Saya yang dari Indonesia Timur itu saya kasih priority biasanya. Saya banyak apa namanya istilahnya itu, banyak mendukung sekali. Ya. Tapi bukan siap, berarti Pak, yang di Jawa enggak. Saya kira karena di Indonesia Timur tuh itu
kadang-kadang kesulitan kayak tadi itu Pak, saya sulit sinyal misalkan seperti itu gitu. Betul Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Oke, kalau sudah selesai saya akhiri ya. Pertama Pak Yusi, kemudian Ya, Pak. Pak Putra, Ya, Pak Pak. Aris, Pak Tri, Ya, Pak. Pak Vivit, Pak Yonatir, terima kasih banyak ya. Kita bisa diskusi, Ya, bisa ngobrol. terima kasih Bapak. Saya memang dalam keadaan sakit karena COVID ya, Pak. Tapi saya yakin dengan tetap saya mengajar ini, kesehatan akan saya dapat itu ya. Ya, Pak. Karena COVID di Amin, Pak. Surabaya Amin. lagi Amin. bahaya. Lagi meningkat ya. Saya kemarin rumah sakit penuh semua ya. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, terima kasih semuanya. Semoga diparingi sehat. Ya. Amin. Dalam lindungan Oke. Allah. Terima kasih, Pak. Amin, amin, Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Ya. semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuhan Waalaikumsalam. memberkati. Ya. Amin.